Intinya berjuang bersama Rasulullah untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hingga sampai akhir hayat mereka. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi kajian kita pada subuh hari ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang berkaitan dengan perkara salat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan tafsir ma yanbaghi an yu'thara fil qalbi 'an kulli ruknin wa syartin min a'mali shalat. Ini menceritakan tentang rincian apa yang semestinya dihadirkan oleh seorang hamba ketika mereka salat di dalam hati mereka. Dari semua rukun dan syarat, dari semua amalan-amalan salat. Fanaqul, maka kami berkata, hakkuka in kunta minal muridina lil akhirah. Hak engkau itu, kalau engkau bermaksud akhirat, bahwa la taghfal, janganlah engkau lalai, awalan yang pertama sekali, ani tanbihatil lati fi syurutis shalati wa arkaniha, dari peringatan-peringatan tentang yaitu syarat-syarat salat dan rukun-rukun salat. Ini kunci bagi kita yang menginginkan akhirat. Kalau kita betul-betul mengharapkan yaitu akhirat, bukan yaitu dunia, maka kunci yang pertama sekali, kata Imam Ghazali, perhatikan yaitu rukun-rukun dan syarat-syarat salat, rukun-rukun dan syarat-syarat salat. Nah, kemudian sudah dijelaskan sebelumnya, amma syurutus salat. Adapun syarat-syarat yang terdahulu, mana syarat-syarat salat? Azan, artinya masuk waktu. Nah, ada azan juga, tapi tidak masuk waktu, tidak sah azannya. Berarti azan itu menunjukkan, memberitahu kepada kaum muslimin bahwa waktu untuk mengerjakan salat fardu sudah masuk. Maka azan ini syarat dalam arti harus masuk waktu. Itu juga harus diperhatikan. Jadi setiap orang mukmin sesibuk apapun, nah ini kita pahami berarti setiap orang mukmin sesibuk apapun dia harus memperhatikan waktu. Karena tidak semuanya bisa kita pergunakan waktu itu untuk bekerja. Tidak boleh kita pergunakan semua waktu itu untuk bersenang-senang. Tidak boleh kita pergunakan waktu itu hanya untuk kepentingan pribadi kita. Ada kepentingan Allah di situ, ada hak Allah Ta'ala di situ, yang merupakan kewajiban kita selaku hamba untuk yaitu menunaikan hak-hak Allah Ta'ala yang merupakan kewajiban kita selaku hamba. Jadi azan ini mengingatkan kepada kita selaku hamba bahwa kita tidak boleh melalaikan waktu. Kita harus sesibuk-sibuk apapun aktivitas yang kita pekerjakan, kita tidak boleh melupakan waktu. Maka orang mukmin itu diajarkan oleh Rasulullah al-waktu kas-sayf. Al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Bila engkau membiarkannya, maka dia akan memotong. Karena kalau sudah terpotong, tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Dia tidak bisa disatukan lagi. Leher sudah ditebas, sudah dipotong, sudah putus leher kita dari badan kita, nggak bisa lagi disambung. Jari begitu juga, kalau sudah terputus, maka tidak akan bisa disambung. Kecuali kalau baru terputus ya, bisa disambung kalau dalam kedokteran zaman sekarang. Artinya apa? Penting sekali waktu untuk kita perhatikan sehingga menjadi syarat bagi sahnya sholat. Kalau belum waktu masuk sholat subuh, tapi azan sudah dikumandangkan, kemudian sudah diqomahkan, sedangkan belum terbit fajar yang mana? Fajar sidik, ada dua fajar kalau subuh, fajar kizib dan fajar sidik. Fajar kizib ada terang di situ, tapi nggak lama lagi hilang. Fajar sidik ini kalau kita tidak memperhatikan jam, tapi kita melihat waktu berdasarkan yaitu terbit dan tenggelamnya fajar. Maka kalau sudah terbit fajar kemudian terangnya itu tidak hilang, maka itu menunjukkan dia sudah masuk fajar sidik, dan itu pertanda masuk waktu sholat subuh. Dan lanjut lagi, taharah yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah bersuci. Bersuci artinya bahwa kita harus memperhatikan 3 perkara. Pertama, sucikan tempat, karena tempat itu merupakan hiasan kita yang paling jauh. Seseorang yang memiliki sebuah mobil mewah
tapi ketika masuk ke dalam mobil tersebut, di dalamnya sampah semua. Di dalam mobil itu kotoran semuanya. Mahal bagaimanapun mobil itu tetap dianggap orang jorok, walaupun mobilnya itu 1 miliar. Dan jadi tempat kita sholat demikian juga. Perhatikan masjid yang kita sholat di dalamnya. Maka masjid-masjid yang di dalamnya itu kotor, tidak memperhatikan syarat yang merupakan, yaitu salah satu di antara hal yang harus diperhatikan di dalam mengerjakan sholat. Masjid itu harus menjadi tempat yang suci. Nah, kenapa? Karena masjid merupakan yaitu bagian daripada umat muslim yang paling terjauh. Jadi orang kafir akan memandang orang muslim itu jorok ketika dia melihat masjid itu jorok. Tapi ketika dia melihat masjid itu tempatnya bersih, maka orang muslim akan dianggap oleh orang-orang non-muslim adalah orang yang memperhatikan kebersihan. Kenapa kebersihan itu penting? An-nazafatu minal iman. Kata Rasulullah bahwa yaitu kebersihan itu merupakan tanda bahwa ada iman dalam hati seorang yang beriman tersebut. Tapi kalau seandainya dia seorang mukmin, kemudian ternyata tempat tinggalnya, masjidnya, mobilnya, di dalamnya, rumahnya, tempat dia sholat bahkan, yaitu sujud, tempat dia bersujud bahkan, yaitu sajadahnya itu sangat bau dan kotor, maka itu menandakan bahwa dia bukan termasuk orang yang beriman. Artinya imannya tidak sempurna. Dan yang jauh selanjutnya di samping tempat tersebut berarti adalah pakaian. Jadi pakaian seorang mukmin tidak mesti mahal. Yang penting pakaian orang muslim itu haruslah pakaian yang bersih, enak dipandang. Bersih dalam arti kata bukan bersih pemahaman secara umum, tapi bersih dalam arti kata suci. Suci dalam arti kata tidak lengket di situ najis, nanah, darah dan hal-hal yang menyebabkan pakaian-pakaian kita itu tidak sah untuk kita pergunakan menghadap Allah Ta'ala yang maha suci. Kenapa kita harus suci ketika menghadap kepada Allah? Karena Allah Ta'ala zat yang maha suci. Bagaimana kita kotor menghadap kepada Allah Ta'ala? Tidakkah kita malu kita menghadap kepada presiden dengan menggunakan pakaian yang bersih dan wangi? Sementara kita menghadap kepada Allah Ta'ala, kita pergunakan pakaian yang pakaian itu ada bekas-bekas tai-tai, ada bekas-bekas darah, ada bekas-bekas nanah, ada bekas-bekas becek-becek di situ. Maka ini menunjukkan tidak ada takzimnya kita, tidak ada rasanya kita dalam mengagungkan Allah Ta'ala. Orang yang tidak mengagungkan Allah Ta'ala menandakan berarti dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Bila seorang hamba dia mengenal Allah Ta'ala, maka pasti dia akan malu menghadap Allah Ta'ala menggunakan pakaian yang tidak suci. Allah tidak menuntut pakaian yang mahal. Allah tidak menuntut pakaian jas. Allah tidak menuntut pakaian yang made in dari impor luar negeri, barang berkualitas tinggi, harganya sampai selangit. Tidak, Allah Ta'ala tidak membutuhkan itu. Ya Allah, butuhkan pakaian yang kau pakai adalah pakaian yang suci. Karena engkau menghadap diriku yang zat ini, diriku ini adalah zat yang maha suci. Dirinya Allah Ta'ala zat yang maha suci. Kita menghadap kepada Allah Ta'ala, maka harus dengan berpakaian yang suci. Kecuali bila kita tidak mendapatkan pakaian yang suci, sementara waktu sholat sudah masuk, tetap wajib kita mengerjakan sholat tersebut dengan pakaian yang seadanya. Seperti yaitu para tahanan-tahanan perang yang ada di Guantanamo di Irak pada waktu terjadi perang Irak dengan Amerika, itu tahanan-tahanan mereka itu dimasukkan dalam penjara, tidak diberikan sehelai pakaian pun, maka mereka sholat yaitu dalam keadaan tidak berpakaian. Itu termasuk perkara yang darurat. Darurat itu dalam hukum fikihnya disebutkan ad-daruratu tubihul mahzurah, bahwa kalau sudah terpaksa boleh bagi kita melakukan yang haram. Tetapi melakukan yang haram itu harus ditakar, diukur berdasarkan yaitu hajat. Orang boleh makan babi, sementara babi haram. Andai kata kita berada di hutan belantara yang tidak ada di situ makanan dan minuman, yang ada lewat hanya babi. Kalau kita makan, selamat hidup kita, tersambung nyawa kita. Kalau kita tidak makan, maka kita akan meninggal dunia. Maka boleh kita menombak babi tersebut, makan yang secukupnya, sekedar untuk menyambung hidup. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian merupakan perkara yang suci di samping tempat. Yang ketiga berarti diri kita yang terakhir, kulit kita yang dibasuh bukan tulang, yang dibasuh bukan bagian dalam tubuh kita, tapi bagian yang dibasuh di sini adalah bagian yang paling terdekat menjadi sampul dalam diri kita. Apa yang menjadi sampul dalam diri kita ini ialah kulit
kulit kita. Maka kulit-kulit kita ini dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk disucikan sebelum kita masuk mengerjakan ibadah solat. Maka ini peringatan keras bagi mereka yang mengerjakan ibadah solat tanpa memperhatikan kesucian tempat, pakaian, dan juga kesucian diri sendiri. Dan artinya apa? Khusyuk bagaimanapun seseorang itu solat, tetapi pakaiannya tidak suci, tempat solatnya tidak suci, demikian juga dirinya juga, kulitnya, tubuhnya juga tidak suci. Nah, tidak ada manfaat dia khusyuk di situ. Menangis dia, air mata sampai bisa ditampung satu ember pun, air matanya bercucuran ketika solat satu ember pun, tidak akan ada manfaat kalau seandainya dia tidak mensucikan 3 perkara tersebut. Selanjutnya, wasatrul awrati, tutup aurat. Kalau ada orang sholat kemudian pakai celana jeans, kemudian dia pakai kaos oblong yang ketat dan pendek, tidak sampai di bawah lutut, maka bahaya ketika dia ruku, bahaya ketika bangkit dari sujud. Ketika dia sujud, maka akan terlihatlah yaitu lubang yang di bagian belakang, sehingga kulitnya di bagian belakang yang berada sejajar dengan pusatnya, berada di bawah pusat, nampak kulitnya, maka batallah sholat orang tersebut karena tidak masuk di dalam kategori satrul aurati, menutup aurat. Maka menutup aurat ini adalah perkara yang bukan main. Kalau seandainya kita meninggalkannya, tidak ada manfaat kita mengerjakan ibadah sholat. Jadi perhatikan juga perkara yaitu menutup aurat. Demikian juga kalau yang menggunakan kain sarung, perhatikan, apalagi yang hobi merokok, perhatikan kain sarungnya jangan sampai ada yang bolong. Bagaimana memperhatikan kain sarung yang tidak bolong? Lihat, angkat kain sarungnya, hadapkan ke arah lampu. Kalau ada tembus cahaya, berarti ada yang bolong. Kalau ada yang bolong, berarti mungkin akan terlihat aurat kita. Kalau bolongnya di bagian betis, tidak batal sholatnya. Tapi kalau bolongnya di bagian paha, atau di atasnya paha, atau di bawahnya pusat, antara pusat dan lutut adalah aurat yang wajib ditutup bagi kaum laki-laki. Kalau tidak tertutup, masih ada lubang tembus cahaya, maka disitulah menunjukkan masih ada aurat yang terbuka. Bagaimana batasannya itu tembus cahaya? Tembus cahaya pokoknya kalau nampak nanti cahaya tembus dari kain tersebut, dan arti kata terang ya, terang. Artinya memang ada bolongnya, ada lubangnya di situ. Berarti batal sholat kalau menggunakan kain sarung itu, andai kata yang terbuka antara pusat dan lutut. Dan ini termasuk peringatan bagi mereka yang mengerjakan ibadah sholat, haruslah menutup aurat. Nah, pertanyaannya, menutup aurat di sini apa arti aurat? Aurat itu kemaluan, sesuatu yang kalau dibuka memalukan. Kalau seorang laki-laki menggunakan celana kemudian nampaklah pahanya, berarti laki-laki tersebut tidak punya malu. Laki-laki tersebut tidak punya malu. Dah, dia datang di hadapan manusia menggunakan celana, dia tidak ada malu di hadapan manusia. Bagaimana kalau dia menghadap kepada Allah Ta'ala menggunakan celana puntung, nampak pahanya? Atau menggunakan celana yang nampak di bawah pusatnya, hampir dekat dengan kemaluannya, maka ini menunjukkan orang itu tidak punya malu. Karena apa? Aurat adalah perkara kulit yang harus ditutupi, bagian tubuh dari seorang laki-laki atau perempuan yang harus ditutupi, yang kalau dinampakkan itu memalukan. Berarti seorang wanita begitu juga. Aurat wanita, semua kulit, semua tubuhnya aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Bila ada wanita yang berani menampakkan rambutnya, maka wanita itu wanita yang tidak memiliki rasa malu. Berarti wanita itu wanita yang tidak memiliki rasa malu. Jadi kalau ada ibu-ibu juga yang masih datang ke sana kemari, pergi ke tempat umum, terbuka auratnya, kemudian tidak ada rasa malu, dia tidak merasakan dia bahwa itu sesuatu yang dianggap haram oleh Allah Ta'ala, tapi terbuka juga, maka di sini menunjukkan ibu itu pun tidak punya rasa malu. Rasa malu tidak ada karena tidak ada tahu, tidak memiliki ilmu. Maka perlulah kita belajar ilmu agama agar kita yaitu memiliki rasa malu sesuai yang dituntut oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menutup aurat artinya menutup aurat ketika kita hendak sholat, sebelum kita berwudu. Bahkan dikatakan oleh para ahli ulama, janganlah mandi melainkan tertutup aurat. Bahkan kita dalam kamar mandi pun jangan mandi melainkan tertutup aurat. Bahkan dalam kamar mandi pun. Makanya tengku-tengku direka kalau di pesantren, di pondok-pondok pesantren itu mereka mandi itu pakai ijakrung, pakai kain basahan. Kenapa? Karena mereka malu.
Bahkan sendirian pun dalam ruang tertutup kamar mandi tetap menggunakan kain sarung. Kadang-kadang ada untungnya kalau terlebih bagi perempuan, kalau mereka mandi walaupun dalam kamar mandi, apalagi tempat itu tempat umum, tempat mandi umum, tapi dia masuk ke dalam sendirian, kadang-kadang bahaya. Ada CCTV di situ ditaruh oleh orang. Misalkan mandi di hotel lah, ada mandi di hotel, mungkin ada orang yang mesum, niatnya tidak baik, dia taruhlah CCTV kecil sekali dalam kamar mandi di hotel situ. Maka perempuan itu mandi dalam kamar itu walaupun sendirian ada nampak CCTV-nya. Tapi kalau dia pakai kain basahan masih sedikit terbuka, lebih terbuka, masih banyak tertutup auratnya, maka selamat dia. Makruh orang yang mandi dalam kamar mandi meskipun di ruang tertutup sendirian membuka aurat semuanya. Makruh, dibenci oleh Allah Ta'ala meskipun tidak berdosa. Maka orang yang orang wara artinya apa? Orang yang hati-hati sekali melakukan sesuatu. Orang yang betul-betul teliti melakukan sesuatu perkara. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tanyakan dulu dalam hatinya, ini haram atau ini bahaya atau ini bagaimana dalam agama. Sampai sedetil itu. Maka orang wara yang makruh pun tidak dia kerjakan. Kalau makruh tidak dikerjakan, nah itu luar biasa. Enggak merokok, enggak makan bawang, enggak makan terasi, enggak apa lagi? Enggak mandi dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian apapun. Bahkan dalam berhubungan intim pun dia tetap menggunakan yaitu kain tutup. Nah, ini menunjukkan orang yang luar biasa. Dia menjaga kelakuannya jangan sampai, yaitu jangankan haram yang dibenci Allah meskipun tidak dihukum kalau kita melakukan seperti makruh, hukumnya makruh, sesuatu yang makruh tetap juga dia hindari. Kalau kita sudah memperhatikan hal tersebut, kalau kita sudah memperhatikan menutup aurat daripada yaitu sesuatu yang terbuka yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada kulit kita dan tubuh kita, maka yang kita niatkan juga di samping ketika kita menutup aurat, maka kita berusaha juga untuk menutup aurat jasmani kita. Aurat jasmani kita berarti apa? Kita tutuplah, jangan sampai terbongkar aib-aib kita. Jangan sampai terbongkar yaitu kesalahan-kesalahan kita di hadapan manusia. Jangan sampai perbuatan dosa kita ini kita pamerkan ke orang lain. Nah, ini sudah masuk ini era menampak-nampakkan aib. Menampak-nampakkan aib. Misalkan suami istri mesra-mesraan. Ya, suami istri mesra-mesraan. Misalkan mereka pergi mancing, pakai satu bot atau pakai satu perahu. Di perahu itu mereka cuma berdua. Kemudian mereka pergi sedikit ke tengah lautan, mereka mancing-mancing. Ketika mereka mancing-mancing, maka kemudian si perempuan misalkan dia kencing misalkan, buang air, tapi di atas perahu tersebut divideokan oleh suaminya, divideokan oleh suaminya. Memang pada saat mereka di atas perahu cuma mereka berdua, cuma suami istri. Tapi ketika istrinya sedang kencing, buang air kencing, si suami memvideokannya, kemudian dia kirim ke YouTube. Dia kirim ke YouTube. Tahu apa YouTube kan? YouTube yang segi 4 itu ya, ada tulisan YouTube, lingkarannya merah. Videonya itu ditonton oleh seluruh dunia. Memang ketika dia lakukan itu dia hanya berada berdua. Tapi ketika dia share, dia kirim ke yaitu YouTube, video YouTube, nah itu bisa ditonton oleh semua orang. Maka ini adalah aurat yang dipertontonkan oleh seseorang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Semestinya ditutup, karena itu perkara yang memalukan. Perkara yang paling penting apa? Yang paling penting, apakah engkau hanya memperhatikan yaitu aibmu, kulitmu, jangan sampai diperhatikan oleh orang-orang lain? Apakah engkau hanya memperhatikan dosa-dosamu, jangan sampai diketahui oleh orang karena perkara itu memalukan? Sedangkan engkau tidak memperhatikan yaitu aib dalam hati. Aib dalam hati, sakit hati kita ke orang, dendam kita ke orang, syirik kita ke orang, sombong kita kepada orang lain, masih mengharap dipuji-puji oleh orang, masih merasa bangga, masih merasa hebat, masih merasa ada sesuatu yang diharapkan bukan daripada Allah Ta'ala, masih mengharapkan kepada selain Allah Ta'ala, maka pada saat itu orang tersebut masih belum bisa menutupi aib di dalam hati. Maka orang yang mengerjakan ibadah sholat di samping dia memperhatikan yaitu menutup aurat secara syariat, maka juga dia harus memperhatikan yaitu di situ adalah hatinya yang
harus ditutupi daripada aib-aib yang tercela. Aib-aib yang tercela ialah segala jenis berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ketika dia sudah menutupi aurat tersebut dengan taharah, dengan bersuci secara jasmani, membersihkan kulitnya, membersihkan pakaiannya, membersihkan tempat sholatnya dari semua hal yang membatalkan sholat, yaitu najis, darah dan nanah, serta berbagai kotoran yang membatalkan sholat, baik pada pakaian, tempat dan juga kulitnya. Maka dia juga harus membersihkan dirinya, maksudnya di sini hatinya, dari berbagai macam jenis penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi penyakit-penyakit hati tersebut mulai syirik, takabur, riya, sum'ah, ujub, dan semua penyakit yang dalam hati yang bisa membatalkan sholat, membinasakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan susah payah, itu hanya bisa untuk dihapus, yaitu dengan cara bertaubat. Jadi taubat, bagaimana bisa taubat? Taubat berarti dengan menyesal. Sesudah menyesal, minta ampun, minta maaf. Ingat kesalahan-kesalahan kita tersebut, ingat dosa-dosa yang kita kerjakan tersebut. Maka pada saat kita kemudian merekam kembali, mengingat kembali semua dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, baru akan timbul rasa penyesalan dalam hati kita, baru akan timbul rasa taubat untuk tidak mengulangi kembali maksiat yang sudah kita kerjakan. Maka di saat itulah muncullah kesadaran ketika kita mengerjakan ibadah sholat, tertunduklah kepala kita sesudah kita mengangkat Allahu Akbar. Kenapa tertunduk? Kenapa ketika sholat kiblatnya kita di depan, tapi kenapa kepala kita harus menunduk ke bawah? Kenapa kepala kita harus melihat ke arah tempat sujud? Miringkan, tundukkan kepalamu, karena engkau sedang menghadap kepada Zat Allah Ta'ala yang Maha Agung, Zat Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Zat Allah Ta'ala yang Maha Mulia, Zat Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Sedangkan engkau adalah manusia yang paling hina, yang maksiat-maksiat itu tidaklah diketahui oleh orang lain yang engkau sembunyikan, tetapi diketahui oleh Zat yang Maha Tahu dan Maha Melihat setiap gerakanmu, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang sholat ketika dia sholat, kepalanya tidak ditundukkan, tidak mengerti tentang ibadah sholat. Ada orang sholat Allahu Akbar, kepalanya lurus ke depan. Kepalanya semestinya ditundukkan, rasa rendah dia di hadapan Allah karena dia memiliki banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Ta'ala Maha Tahu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ketika seseorang menghadap kiblat, bagaimana kita menghadap kiblat? Berarti jangan menghadap kepada selain kiblat. Jangan menghadap kepada selain Masjidil Haram. Jangan menghadap ke selain arah, yaitu kota Makkah. Jangan menghadap kepada selain, yaitu Ka'bah. Orang yang berada dalam Masjidil Haram wajib menghadap Ka'bah. Orang di luar Masjidil Haram wajib menghadap Masjidil Haram. Orang yang berada di luar kota Makkah wajib menghadap ke arah kota Makkah. Jadi itu, kalau orang berada jauh di luar kota Makkah, arahkan ke arah kota Makkah. Kalau orang sudah berada dalam kota Makkah, arahkan ke arah yaitu Masjidil Haram. Kalau sudah dalam Masjidil Haram, maka wajib dia harus pastikan dia sudah menghadap ke arah Ka'bah. Jadi wajib orang sholat itu memperhatikan syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini menentukan kebenaran diterimanya sholat kita. Bila orang tersebut sholat tapi tidak menghadap atau mengarah ke arah Masjidil Haram, kalau dia di Aceh, tapi arahnya sembarang-sembarang saja dia tentukan, yalah yang penting mudah kita yakini saja, tapi tidak ada usaha. Kalau dia berada satu tempat yang baru dia kunjungi, dia tidak tanya sama tetangga, dia tidak tanya sama orang kampung, langsung dia kerjakan sholat. Tidak ada guna sholatnya, tidak ada manfaat sholatnya. Lebih bagus tidak sholat. Karena kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Berarti harus dia tanya dulu kalau dia berada satu tempat, satu kampung yang baru dia kunjungi. Tanya dulu ke mana arah kiblat tersebut. Jadi baru bisa kita mendapatkan arah kiblat dengan petunjuk-petunjuk dari orang sekitar atau melalui kompas atau orang yang ahli untuk menentukan arah kiblat. Jadi untuk menghadap ke arah kiblat, jangan menghadap kepada selain kiblat. Apakah cukup ketika kita sholat tersebut kita hanya menghadap ke arah kiblat? Benar secara syariat, tapi secara hakikat dia tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala, bukan tidak sah. Kalau dalam sholatnya hatinya tidak menghadap kepada Allah. Kalau dalam sholat hatinya tidak menghadap kepada Allah, wajarnya dia katakan di dalam sholat. Apa dia baca dalam sholat?
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku. Wajahku ini mukaku yang ada di kepalaku. Aku hadapkan ke arah kiblat. Lilladzi fataras samawati wal ard, bagi zat yang membentangkan langit dan bumi. Bagi zat yang menciptakan langit dan bumi. Ketika seseorang mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi, berarti wajahnya hanya dia fokuskan ke arah kiblat, yang mana kiblat itu merupakan syarat bagi seseorang, syarat untuk bisa disahkan sholatnya tersebut. Jadi kalau dia mengharap bukan ke arah kiblat tidak sah. Dan apakah pertanyaannya diterimakah sholatnya? Secara syariat diterima, yaitu memenuhi syarat sah sholat. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan menerima dan tidak mencatatnya sebagai ibadah bila mana di situ tidak ada khusyuk. Dan khusyuk itu yaitu menghadapkan hati, fokus hanya kepada selain Allah. Artinya bagaimana kita mendapatkan khusyuk? Bagaimana kita fokus kepada Allah Ta'ala? Kosongkan selain Allah Ta'ala dalam hati. Tidak ada di situ pekerjaan, tidak ada di situ utang, tidak ada di situ wanita, tidak ada di situ istri, tidak ada di situ suami, tidak ada di situ cabai, tidak ada di situ tomat, tidak ada di situ bawang, tidak ada di situ ikan, tidak ada yang lain. Yang ada dalam hatinya terisi hanya dengan Allah. Buang selain Allah Ta'ala itu. Ketika apalagi dalam mengerjakan ibadah sholat, maka orang akan mendapatkan khusyuk. Ketika dia menghadapkan wajahnya ke arah tempat yang memiliki ke tempat Ka'bah, sang pemilik Ka'bah, maka pada waktu itu di hatinya juga harus dihadapkan kepada zat yang memiliki Ka'bah. Kalau zahirnya, wajahnya, mukanya dihadapkan ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram, ke arah kota Mekah, maka batinnya, hatinya itu harus dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala, tidak teringat kepada selain Allah? Kosongkan selain Allah Ta'ala. Maka kosongkan diri dalam hati kita ini daripada mengingat selain Allah. Itulah yang susah. Betul mak? Oh mak, betul tak? Itu yang paling sulit. Kalau kita mau hadap Ka'bah gampang. Apalagi masjid semuanya kan masjid menghadap ke arah kiblat ya. Tapi coba hadapkan hati kepada sang pemilik kiblat, ialah Allah. Kemudian tidak bergeser. Kalau kita sholat menghadap di masjid menghadap ke arah kiblat tidak bisa bergeser. Kecuali kita mau bergeser. Tapi hati kita sudah fokus ketika Allah dalam hati. Kita katakan Allah, angkat tangan, betul kita arahkan kepada Allah Ta'ala. Lisan kita mengatakan lafaz yang pertama dari Allah, Allah. Kemudian hati kita juga mengingat Allah. Tapi begitu jalan seiring jalan 1 detik, 2 detik, 3 detik, tiba-tiba udah bergeser pikiran kita, hati kita bukan lagi kepada Allah. Nah, disitulah yang berat. Maka ujiannya disitulah yang paling utama bagi orang yang sholat. Illa 'alal khashi'in. Terkecuali bagi mereka yang khusyuk, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi mereka tetap berjuang untuk tetap fokus kepada Allah. Fokus isi hati itu dengan selain Allah, dengan Allah, dan kosongkan daripada selain Allah. Kenapa orang ini bisa khusyuk? Kenapa dia bisa mengosongkan dirinya daripada selain Allah Ta'ala? Yang ada hanya Allah ketika dia mengerjakan ibadah sholat. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin bahwa mereka itu pasti berjumpa dengan Allah dan mereka pasti akan pulang kembali kepada Allah. Jadi kalau dia yakin bahwa dia itu akan jumpa dengan Allah, kalau dia yakin bahwa dia itu pasti akan kembali kepada Allah, dari tanah kembali ke tanah. Bagaimana kata ketika sholat? Itu baru tingkatan yang paling rendah. Ketika dia Allah Akbar, ya Allah, saya ini pasti kembali padamu ya Allah. Dan yakin kembali kita kepada Allah. Baru tingkatan paling dasar, tetapi itu sudah cukuplah bagi kita untuk sampai kepada khusyuk yang menyebabkan kita tidak peduli lagi dengan dunia. Kita akan kembali pada Allah, kita milik Allah. Maka pada saat itu kemudian kita sadar dunia fana, dunia mata'ud dunia illa ghurur, wa ma hayatud dunya illa ghurur. Dunia ini hancur, dunia ini binasa. Kita akan meninggalkan, dan kalau kita tidak mau meninggalkan dunia, dunia pun akan meninggalkan kita. Kalau orang sudah terlalu senang dengan kenikmatan dunia, dia akan marah dengan kematian. Orang sudah terlanjur senang hidupnya,
lupa dengan kematian, lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah, dia akan benci dengan kematian. Apa yang terjadi ketika kematian itu datang pada dirinya? Penyesalan. Sedangkan penyesalan itu tidak akan ada manfaat kalau seandainya dia sudah menjadi debu. Illa 'alal khusyin, salat akan mendapatkan kekhusyuan bagi hamba-hamba yang khusyuk, akan didapat yaitu karena merasa ada rasa bahwa dia ini akan kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah itu tidak akan dipelajari di pelajaran-pelajaran umum, itu hanya ada dalam pelajaran ilmu agama. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa kita akan kembali dan pasti akan kembali kepada Allah Taala? Hanya kita dapat dalam majelis-majelis ilmu agama. Yang lain memuliakan Allah. Kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, karena ini masuk Rabiul Awal, kita tutup dengan membaca salat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'ani sahaba, ya Rabbi warda 'ani sulala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'ani al-masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kull muslim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nuzura zura. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi takhshana bi nuri, ya Rabbi hifzanak wa amanak. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wasqina jinanak, ya Rabbi ajirna min 'adabik. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna shahada, ya Rabbi hidna bis sa'adah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wasqi kull muslim, ya Rabbi waqfi kull mu'dhi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi naqtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah